Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Maftuhah dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual topik 5 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati serta selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pada proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang akan memberikan motivasi kepada peserta didik. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dengan menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Selanjutnya, terdapat 3 karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yaitu yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat. Kemudian yang ketiga adalah kodrat anak. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama yaitu manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar, setiap anak adalah manusia merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Karakteristik yang terakhir yaitu kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi-potensi tersebut. Peserta didik bebas dari tekanan, baik tekanan dari luar maupun dari dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapatkan tuntunan atau sering disebut dengan sistem Among. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pada abad 21 ini, pendidikan berfokus agar menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, keterampilan abad ke-21 dapat diberdayakan. Selanjutnya, pendidikan abad 21 di Indonesia. Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Maka, melalui Merdeka Belajar, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dapat terimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah contoh implementasi.
Dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik atau sesuai dengan keinginan peserta didik sendiri, misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik dapat merdeka belajarnya sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan potensinya sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya masing-masing. Demikian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Indonesia topik 5. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.